Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Iya. Ini yang kemarin menghubungi saya melalui WA ya? Iya, betul. Oke. Boleh perkenalkan dulu ya siapa namanya? Halo Kak. Iya. Nama saya Yuladini Azahra. Teman-teman saya itu biasa manggil saya Azza. Oke, Azza, salam kenal Azza. Salam kenal. Iya, baik. Mungkin aku boleh perkenalkan diri juga ya biar kita saling tahu gitu, saling kenal satu sama lain. Nama aku Sela Diani Gustina. Biasa teman-teman manggil aku Sela. Kita bisa manggil saling nama aja mungkin ya, biar makin akrab gitu. Oke, di sini masih kuliah atau gimana Azza? Oke, kebetulan aku mahasiswa PPG. Oh, mahasiswa PPG, Masya Allah. Berarti profesi guru ya? Iya, betul. Oke, profesi guru di mana kalau boleh tahu LPTK-nya? Oh, aku di Unila. Oh, di masih Unila. dekat sini aja Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti yang prajabatan ya? Prajabatan, betul. Oke. Oh, sebelumnya nih Azza apa namanya? Datang ke sininya sendiri atau diantar tadi? Tadi kebetulan sendiri. Kamu sendiri. Habis dari klinik berobat ini agak full soalnya. Pantesan nggak apa-apa Azza. Terima kasih banyak ya Azza sudah sampai meluangkan waktunya loh, bahkan ini ya masih kurang fit istilahnya gitu sampai ke sini gitu. Aku ucapin terima kasih banyak ya Azza udah datang konseling pada hari ini. Itu sebelum kita mulai, Azza duduknya gimana? Udah nyaman belum? Mungkin Oh iya boleh, pokoknya ditanya dulu udah nyaman. Oke, balik lagi tadi ke PPG. Iya. Berarti sekarang udah semester berapa nih? PPG aku mau masuk semester 2. Oh, semester Minggu 2. ini lagi pekan-pekan UAS. Wow, bukan luas. Berarti lagi hektik ya? Betul, lagi padat-padatnya Kak, lagi Lagi hektik tugas. banget, banyak tugas. Sebelum kita jauh detail ini lagi, ngobrolnya lagi, di sini Azza jangan khawatir kalau apapun yang Azza sampaikan di sini nih sifatnya rahasia. Jadi Azza enjoy aja gitu untuk bercerita, terus itu Azza tenang aja karena di sini sifatnya kerahasiaan dan yang pastinya diharapkan Azza juga terbuka ya, karena bagaimanapun tergantung diri Azza mau terbuka atau enggaknya itu sesuai dengan diri aja, karena di sini tidak ada paksaan gitu, jadi senyamannya aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi konseling? Sejauh ini enggak ada. Oke, gimana nih Zah kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik sih Kak, walaupun agak sedikit flu atau demam. Dan juga akhir-akhir ini saya kayak banyak tekanan. Banyak tekanan, oke. Ini ya, saya dengar juga tuh karena banyak tekanan mungkin dari sisi akademis ya kalau boleh saya tebak. Iya, betul. PPG ini kan lagi hektik, padat itu tadi itu. Iya, betul. Alasan kamu datang menemui saya kalau bisa diceritakan aja? Oke, jadi ya tadi yang seperti kakak bilang tadi, saya tertekan karena banyaknya tugas di PPG ini ya. Sejak kapan kamu merasa istilahnya tertekan, kewalahan lah ya gitu? Kurang lebih sebulan akhir ini sih Kak. Karena kan ini lagi pekan-pekannya UAS. Terus UAS 1 belum kelar, UAS lagi, tahun lagi ada tugas portofolio juga, betul. buat 3 portofolio. Itu juga nyampe begadang, ngerjainnya sampai demam fluid. Itu salah satu efeknya ya? Iya, nyampe fluid kan begadang, kan ngerjain UAS. Iya. Deadline-nya itu cuma ya paling cepat 3 hari. Iya. Mungkin rata-rata cuma 6 jam, ataupun nggak sampai 24 jam gitu. Jadi tugas 1 belum selesai, muncul lagi tugas. Jadi kumpulnya dengan waktu dan tugasnya secara bersama. Secara bersamaan, oke. Nih Zah,
setelah Aza paparin nih, berarti bisa aku lihat bahwa banyak banget tugas yang berdatangan gitu. Aku penasaran nih, Aza melihat situasi kayak gini nih, kan banyak tugas, UAS, abis itu portofolio segala macem. Hal apa yang Aza lakukan saat menghadapi tugas yang bertubi-tubi kayak gini nih? Karena banyaknya tugas karena banyaknya tugas, saya tuh bingung harus melakukan mengerjakan yang mana dulu gitu. Bingung ya malah ya, saking banyaknya ya. Betul. Kira-kira biasanya kalau kebingungan tuh hal apa yang Aza lakukan? Karena saya bingung nih Kak, orang tuh udah bingung nih apa ya. Jadi saya cuma scroll TikTok. Malah media sosial itu. Jadi malah kalau bisa aku lihat nih, kamu malah cenderung mengalihkan nih dari tugas utamanya. Seharusnya kan ini ya, mengerjakan tugas, terus itu portofolio segala macam. Kamu malah mengalihkan ke media sosial gitu, seperti itu. Oke, kira-kira apa dampaknya gitu, perasaan kamu setelah melakukan itu, mengalihkan? Awalnya lega sih Kak, awalnya, tapi di akhir malah saya keteteran. Saya cemas karena tugas saya malah nambah numpuk dan saya tidak mengerjakan tugas saya, tidak ada yang selesai tugas saya. Seperti itu. Jadi kalau bisa aku lihat, berarti malah efeknya itu sementara ya, rasa kesenangannya itu ya. Cuma sesaat, dan berujungnya malah kamu kepikiran terus menerus, terus itu makanya bisa merasakan kewalahan, cemas gitu ya. Ada nggak sih, Zah, pernah nggak di situasi misalnya nih lagi on fire-nya nih, lagi semangatnya nugas gitu, terus itu tiba-tiba malah ujung-ujungnya terdistract gitu, atau terganggu dengan hal-hal yang lainnya? Sering gitu Kak. Saya diberikan tugas laptop, di samping saya ada handphone. Terus handphonenya itu keluar notif, ada WhatsApp ataupun notif apa gitu ya. Niat awal cuma mau lihat siapa yang WhatsApp gitu kan, lihat pesan aja, lihat chat aja. Tapi lama-kelamaan tiba-tiba udah 3 jam nggak sadar ke scroll TikTok gitu. Jadi kayak langsung dialihkan gitu. Jadi malah fokusnya tuh teralihkan ya, bukannya menyelesaikan tugas dahulu, malah jadinya sibuk keasikan main media sosial gitu ya. Jadi tadi kan Aja bilang bahwa Aja tuh merasakan cemas ya apabila Aja belum bisa menyelesaikan tugas gitu dengan tepat waktu. Nah, kira-kira ada tidak sih, harapan yang atau hal-hal yang bikin? Ada sih Kak, harapannya saya takut mengecewakan ekspektasi saya sendiri dan ekspektasi orang tua saya. Nampaknya itu hal yang sangat terbebani ya bagi Aza ya. Misalnya Liza, kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan Aza, bagaimana perasaan Aza? Saya merasa saya seperti gagal, Pak. Berarti sangat ini banget, maksudnya terbebani banget gitu. Sampai-sampai kamu merasa kalau hasilnya nggak sesuai dengan harapan kamu tuh, saya merasa bahwa saya gagal gitu. Pernah tidak kamu membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Pernah sih Kak, kadang lagi kalau di kelas, ketika presentasi ada kayak saya membandingkan dengan teman saya yang aktif di kelas, yang selalu tunjuk tangan, selalu jawab pertanyaan dosen, dan selalu maju ke depan. Jika kita berarti Aja di sini pernah ya kayak merasa insecure gitu ya terhadap kemampuan diri Aja sendiri gitu. Kalau kita lihat ke belakang lagi nih, flashback sedikit, pernah tidak Aja tuh melakukan hal yang sesuai dengan apa yang ingin Aja capai gitu? Sebenarnya
Iya. Saya pernah nilai saya 2 sekarang. Iya. Lalu saya mengumpulkan tugas tepat Iya, waktu. good, iya. Berarti ini ya, berarti nggak selamanya aja tuh kayak menunda-nunda tugas gitu kan? Pernah di waktu yang aja tuh menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dengan semaksimal mungkin gitu kan? Apakah kamu aja baru menyadarinya saat ini? Ternyata iya Kak, saya baru Iya. menyadari itu Iya pada saat kan? itu. Bahwa aja tuh nggak melulu menunda pekerjaan suatu tugas Iya, gitu ya. betul. Oke, dalam situasi seperti ini menurutmu apa salah satu kekuatan terbesar yang ada pada dirimu untuk menghadapi tantangan ini, Jen? Kekuatan terbesar sebenarnya saya itu suka dengan kegiatan Iya. secara sistematis dan sudah tersusun ataupun terjadwal. Oke, boleh diceritakan lebih detail maksudnya gimana, Jen? Jadi sudah tersusun sistematisnya. Seperti saya mengerjakan tugas. Iya. Seperti setelah saya pikir-pikir, Iya. sebelumnya itu kenapa saya mengerjakan tepat waktu? Iya. Saya pernah itu menjadwalkan buat agenda seperti saya memprioritaskan tugas apa yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu, yaitu dengan tenggat waktunya yang sebentar lagi gitu. Jadi saya menyusun prioritas tugas masing-masing itu Kak. Oke, berarti membuat jadwal secara jelas, secara rinci gitu ya, agar semua kegiatan yang aja lalu itu terjadwal dan terlaksana. Iya, gitu. betul. Ada lagi aja kekuatan terbesar kamu? Kekuatan saya selanjutnya sebenarnya saya ini terus berusaha. Kalau gagal itu saya nggak gampang menyerah. Oke, berarti dalam situasi apapun aja tuh berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu ya, walaupun nanti hasilnya ya belakangan itu. Iya betul. Baik itu hasilnya nanti sesuai dengan harapan aja maupun tidak, aja sudah melakukan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Oke, kita balik lagi tadi kan aja merasakan cemas secara akademis ya, karena tugas bertubi-tubi, habis itu UAS juga matkulnya tuh waktunya bersamaan, terus itu dan tadi ada kebiasaan yang kurang baik kayak menunda pekerjaan gitu, menunda pekerjaan untuk mengerjakan tugas. Menurut aja sendiri waktu yang ideal untuk waktu ideal melakukan belajar itu tuh dari jam berapa jam? Atau durasinya kapan? Kurang lebih 2-3 jam. Oke, itu fokus untuk belajar mengerjakan tugas ya, segala macam ya. Oke, kalau untuk penggunaan media sosial kira-kira berapa jam? Itu dalam sehari ya? Iya, dalam sehari. Mungkin ya di selang-seling Iya, 30 menit sekali berhenti, 30 menit sekali berhenti. Oke, berarti tadi kalau misalnya lagi fokus ya berarti fokus gitu ya Jay ya. Kalau bisa itu jangan dicampurkan gitu, maksudnya kalau lagi fokus diusahakan mungkin media sosialnya jangan buka media sosial dulu gitu ya. Di sini kakak ada kebetulan banget ada lembar rencana tindakan konsoli, dan ini nih tabel-tabel gitu Zak, seperti yang sudah Aja paparkan. Bahwasannya tadi Aja sudah bercerita kepada kakak, ini bisa Aja tulis di sini di lembar ini. Kayak ada langkah tindakannya, strategi atau caranya. Ini kakak bantu untuk biar mempermudah aja, biar lebih tahu nih apa yang harus aku lakukan gitu. Kalau tadi kan cuma kita bayang-bayang ya gitu. Ini boleh bisa langsung dicoret-coret, ditulis ya.
bisa bantu diisikan gitu. Jadi yang saya isikan langkah tindakan apa yang akan saya lakukan ya Kak. Betul. Lalu strategi dan caranya, Iya, betul. dan target waktunya ya. Betul. Dan ada di sini indikator keberhasilannya. Jadi kalau udah berhasil itu udah sampai di tahap yang kayak gimana aja harus melakukan apa. Bisa diisi ya Kak? Iya, silakan ditulis biar tidak terlupa gitu. Iya, ada kesulitan aja. Oh tidak Pak. Iya. Oke. Di sini nanti boleh dilengkapi ya, mulai dari identitas konseling kayak nama aja, boleh samaran boleh. Terus itu tanggal konseling pada hari ini, lalu tujuan dari konseling ini kita tadi fokusnya tentang mengurangi rasa cemas yang ada pada diri ada aja karena stres akademik ya. Lalu evaluasi ya Pak? Iya, evaluasi ini juga tadi bisa dituliskan, dan yang paling terakhir nanti aja tanda tangan. Oke. Sudah Pak? Sudah. Oke. Siap. Ini dibantu. Oke. Mungkin bisa aja bacakan ya, tadi kan baru 2 hal yang kita bahas terkait tentang penjadwalan belajar aja gitu yang lebih tersusun dan penggunaan media sosial yang bisa terkontrol. Mungkin ada hal-hal baru yang aja tulis di sini, bisa aja bacakan coba ya. Oke, untuk rencana tindakan saya, yang pertama langkah yang akan saya ambil membuat daftar seluruh tugas yang belum selesai. Dengan cara saya menuliskan semua tugas pada buku catatan atau aplikasi pengingat. Target waktunya hari ini. Kebetulan sekarang kan pekan UAS. Banyak tuh tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Lalu tindakan yang kedua menentukan prioritas tugas Kak. Dengan cara mengurutkan tugas berdasarkan tenggat waktunya. Berarti saling berkaitan ya tadi ya. Iya betul. Jadi saya mengerjakan terlebih dahulu apa yang ingin dikumpulkan dahulu. Target waktunya hari ini. Hari ini juga betul. Untuk tindakan yang ketiga, saya belajar fokus sesuai dengan jadwalnya. Dengan cara menggunakan teknik Pomodoro. Pomodoro itu seperti kayak 25 menit saya belajar, 5 menit saya istirahat. Jadi ada jeda waktu ya, saat kita lagi fokus-fokusnya, terus itu kan kita pasti kelelahan nih, capek. Jadi fokus istirahat sebentar, entah itu makan, nyemil gitu ya. Target waktunya 2 jam dalam sehari. 2 jam dalam sehari. Lalu tindakan yang keempat yang akan saya lakukan mengurangi gangguan saat belajar. Kayak tadi itu Kak, saya scroll TikTok ataupun media sosial dengan cara saya untuk handphone saya jauhkan dari pandangan saya ketika saya belajar. Saya jauhkan dulu ataupun HP saya taruh di lemari ataupun saya jauhkan dari pandangan saya. Dan bisa juga saya menonaktifkan notif supaya HP saya tidak bersiaran. Betul. Jadi buat seolah-olah handphone tidak terlihat ya, atau susah kita menjangkaunya gitu ya. Jadi kita udah mager duluan nih. Lebih baik nyelesain tugas dulu daripada ngecek handphone gitu kan. Iya betul. Target waktunya insya Allah setiap hari. Setiap hari ya, semoga konsisten ya. Tindakan yang terakhir yang saya lakukan melakukan evaluasi progres belajar saya Kak. Jadi saya mencatat tugas yang telah selesai dan mengevaluasi target harian saya. Berarti mungkin bisa aja buatkan checklist gitu ya. Checklist betul. Kalau misalnya hal apa aja nih yang udah saya lakukan pada hari ini,
misalnya terlaksana berarti di checklist gitu ya. Iya. Itu kapan itunya Target waktunya? waktunya Setiap malam. Oke, good. boleh Kak? Iya, ini boleh aja, Oh. aja simpan. Nanti aja sempurnakan lagi, bisa aja ketik atau buat lebih menarik mungkin. Kalau saran saya di print layout seperti ini gitu ya, biar bisa ditempel di dinding, biar bisa terlihat dengan jelas gitu. Jadi kita tuh ingat terus setiap waktu, oh saya hari ini misalnya harus mengerjakan ini. Jadi biar lebih terlihat oleh kita gitu. Oke, mungkin itu, terus itu. Nah, dalam hal ini juga, ini jadi penugasan ya Jaya. Oke, dan nanti sesi konseling kedua akan kita adakan lagi untuk mengetahui progres dari keberhasilan jadwal yang telah Aja buat pada hari ini gitu. Kalau dari Aja sendiri, kira-kira waktu yang pas untuk jeda antara konseling hari ini sama konseling berikutnya tuh kira-kira kapan? Mungkin untuk menerapkan rencana depan saya ya kayak itu waktu dalam seminggu. Oke, berarti terhitung dari hari ini untuk seminggu ke depan dimulai untuk bisa menerapkan apa-apa yang sudah Aja tuliskan di jadwal ini aja. Oke. Kakak nantikan live updatean ininya, jadwal ini gitu, kita diskusi lagi nanti di sesi kedua untuk melihat progres ataupun kendala, baik itu kendala maupun keberhasilan yang sudah Aja lakukan selama seminggu dalam menjalani ini Aja. Iya Pak. Mungkin cukup dari kakak. Untuk Aja sendiri gimana? Ada hal yang perlu disampaikan lagi yang masih mengganjal atau yang perlu Aja ceritakan kepada kakak? Mungkin kalau mengganjal tidak sih Kak. Iya. Saya mempersiapkan diri Aja untuk menerapkan tindakan saya selanjutnya untuk Oke. menerapkan rencana tindakan saya ini. Oke, siap. Berarti udah clear ya, udah jelas ya untuk penugasan seminggu ke depan, hal-hal apa aja yang harus dilakukan sudah tahu gitu kan? Tahu Kak. Oke, mungkin dari kakak juga sudah cukup. Terima kasih Aja sudah meluangkan waktunya. Semoga lekas sehat, lekas sembuh gitu, biar minggu depan bisa hadir ke konseling ini dengan badan yang lebih sehat, lebih fit. Iya. Oke. Iya. Saya juga mau bilang makasih Iya. saya udah minta waktu juga mendengarkan keluh saya, mendengarkan cerita saya. Aja Sana sukarela. Iya juga. Terima kasih Aja karena Aja sudah aktif dalam konseling ini, sudah mau mengutarakan apa-apa yang menjadi keresahan Aja dengan sukarela dan sangat proaktif dalam melaksanakan nantinya penugasan ini gitu. Oke, mungkin cukup saya akhiri untuk konseling pada hari ini. Saya tutup jika tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih, sehat-sehat selalu, lancar PPG-nya. Kita bertemu lagi 1 minggu lagi ya. Oke. Makasih ya. Iya, Kak. sama-sama. Saya pamit ya. Makasih. Sama-sama. Ini di bawah ya. Oke. Sampai bertemu ya, Ja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Aja. Makasih, Kembali, silakan duduk aja. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Masih demam dan flu. Masih ya, jangan apa-apa aja. Udah berobat tapi? Udah. Alhamdulillah udah ya, udah berobat ya. Gimana aja, masih apakah aja masih ini nggak, kira-kira siap nggak, karena flu kayak gini maksudnya masih bisa melaksanakan konseling pada hari ini? Masih bisa Kak. Masih bisa ya, oke, masih aman ya. Oke, menindaklanjuti yang konseling kita pada pertemuan pertama, gimana nih Ja? Bisa diceritain nggak gimana selama 1 minggu ini
saya kasih penugasan itu gimana? Perasaan kamu gimana? Oke, jadi setelah ada penugasan kemarin, kayak ada rencana tindakan yang Iya. akan saya lakukan yang melalui saran yang Kak Sela berikan itu. Dan setelah saya melakukan rencana Iya. itu, tugas-tugas saya sekarang kayak tersusun ya, Iya. sistematis dia. Alhamdulillah. Lalu juga pelajaran saya juga teratur. Iya. Tugas saya alhamdulillah syukurnya selesai semua, kerjakan semua dan terkumpul secara tepat waktu. Alhamdulillah, kakak ikut seneng banget dengernya ya. Berarti kan efektif lah ya kalau bisa dibilang ya. Itu salah satu keberhasilannya gitu ya, bisa kita kelompokkan itu dalam keberhasilannya. Kendalanya nih kira-kira, apakah masih ada kendalanya yang kamu hadapi? Kemarin kendala mungkin, oh ya ini Kak, kendalanya itu beberapa waktu handphone Ya, masih. Tapi tidak sering sebelumnya. Oke. Waktunya tidak selama sebelumnya. Oke. Kalau sebelumnya kan saya sampai 3 jam, nggak kerasa 3 jam Ya. laptop. Tapi sekarang dengan cara saya di HP itu kalau saya sedang belajar, Iya. terus saya mengalihkan fokus saya Iya. teralihkan untuk main HP, saya menghidupkan alarm saya. Itu 20 menit dari Iya. saya pegang HP itu. Oke, jadi di timer gitu ya? Di timer. Oke. Jadi kalau timer saya sudah bunyi, oke, saya menaruh HP saya, Iya. saya lanjutkan pekerjaan Oke, saya. good. Itu salah satu apa ya kemajuan kan menurut saya ya itu. Ya betul. Tadi Aziz bilang terkendalanya karena handphone itu wajar banget, apalagi zaman sekarang digital, apa info pasti lewat handphone gitu kan. Info-info terupdate terkini kan pasti di handphone di media sosial, di TikTok, Instagram, segala macam gitu kan. Jadi memang butuh secara bertahap dan pelan-pelan untuk bisa merubah kebiasaan itu gitu ya aja. Mendengar kamu tadi pakai timer itu salah satu kalau bisa dibilang siasat gitu ya, strategi kamu biar kamu tuh nggak terpancing untuk melihat media sosial. Betul. Apakah ada kendala lainnya yang kamu rasakan selain itu? Kendala lain sebesar apa ya Pak? Mungkin saya kurang fokus. Oke. Dalam hal apa ini ada bisa diceritakan nggak? Fokus dalam pelajaran, dalam mencerna aja sih Kak. Dalam misalnya ya. Kayaknya itu karena badan kurang fit. Oke, bisa kayaknya jadi ya. bener sih. Sepertinya iya. Benar. Mungkin pola tidurnya mungkin Iya, betul. bisa dirubah gitu kalau boleh tahu. Dari kan kemarin udah sempet nyusun jadwal nih gitu. Aja mulai belajarnya dari jam berapa? Kalau belajarnya malam atau gimana? Kalau misal itu kan saya tuh Senin sampai Rabu ngajar. Oke, KKL di ngajar sekolah. PKL. Jadi Kamis kadang ada agenda Iya. di kampus, Jumat Sabtu itu di kampus. Oke. Jadi saya belajar tugas Iya. atau kerja rumah itu malam Kak. Malam ya? Biasanya Setelah maghrib sampai jam berapa? sampai jam bisa pas itu jam 8, Jam 8. jam 9. Oh, itu setiap hari ya? Setiap hari? Atau di hari Kamis itu aja karena free? Yang pas hampir setiap hari sih, karena Iya. kan setiap hari ada tugas. Oh iya, ada tugas ya, balik lagi ya kan? Tugas PPG itu banyak ya. Oke, jadi setiap hari pasti buka ya. Ada ininya ya, apa namanya? Setiap topik gitu ada tugasnya. Iya betul Kak, yang harus diselesaikan. Iya, gitu mantap berarti ya. Berarti kalau bisa saya prediksi aja sekitaran tidurnya jam berapa ini? Sebelumnya Kak, sebelum saya konseling itu, yang saya sebelum sesi konseling, Iya. saya mengatur waktu, saya bingung dengan tugas saya. Iya. Itu sebelum saya tidur jam 12 ke atas. 12 ke atas. Iya. Tetapi setelah ada tindakan itu, saya
sudah membuat jadwal, Iya. jadwal belajar saya dan saya runtut, saya alhamdulillah itu kan di bawah jam 12, jam 10 Alhamdulillah, berarti sangat ini ya, sangat sedikit merubah pola tidur juga ya. Jadi saling berkaitan ya. Apabila kita menjadwalkan sesuai rencana, otomatis jadwal-jadwal yang lain, kegiatan-kegiatan lain juga terjadwal dan terstruktur dengan rapi juga gitu. Oke, Aja, tadi kita balik lagi. Apakah Aja masih merasakan cemas secara akademis gitu setelah 1 minggu ini mencoba untuk membuat strategi belajar dengan cara menjadwalkan? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak, berarti udah cukup efektif ya. Apakah bisa berkelanjutan aja kira-kira? Insya Allah bisa ya? usahakan. Bisa konsisten ya? Bisa konsisten. Oke, misalnya nih Jan, Aja kan sudah berupaya semaksimal mungkin gitu ya, udah konsisten buat jadwal, sudah melaksanakannya juga, sudah menerapkannya juga. Misalkan aja suatu ketika misalnya merasa kegagalan gitu, apakah Aja merasa cemas atau Aja jadinya kayak putus asa? Udah saya capek-capek udah buat jadwal, saya menerapkan jadwal tapi hasilnya tetap gagal gitu, itu gimana perasaan Aja? Kalau rasa sedih, kecewa pasti ada. Tapi dari situ balik itu mungkin saya lebih mengalihkan pikiran saya karena saya melihat proses yang saya jalankan. Saya berusaha di awal, prosesnya yang saya lihat. Jadi hasil akhir ya pasti menyesuaikan sesuai proses yang saya laksanakan. Kalau hasilnya kurang maksimal, mungkin proses saya, yang usaha saya kurang. Oke Aja, bagus. Berarti di sini kakak bisa melihat bahwa mindset kamu juga sudah berubah gitu ya. Yang sebelumnya kayak menunda pekerjaan, nanti dulu lah, terus itu lebih mencari keasikan sementara dengan menggunakan media sosial, TikTok begitu. Sekarang sudah lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya dulu, baru mencari kesenangan atau healing gitu ya kemudian gitu. Oke, bisa kakak simpulkan ya bahwa Aja tuh sudah menerapkan nih jadwal dengan sebaik mungkin, melakukan sesuai dengan jadwal yang Aja tulis, terus itu sudah ada perubahan yang tampak baik dari tindakan Aja, terus itu pola perilaku Aja juga, waktunya juga sudah menjadi lebih on time, struktural gitu kan. Terus itu dari pola pikir Aja juga, mindsetnya juga sudah mulai berubah gitu ya, jadi tidak menunda pekerjaan lagi gitu, lebih fokus ya intinya ya. Iya. Dari Aja sendiri ada yang ingin disampaikan lagi yang masih ganjil gitu? Mungkin kalau yang ganjil nggak ada ya. Iya. Tapi saya terima kasih sudah selalu Iya. sudah membantu saya. Iya. Menggunakan konsep saya tentang pertemuan ini. Iya. Terus juga saya setelah konsep jalan Marcella, saya bisa mengatur waktu saya, tugasnya seperti datang Iya. saya secara sistematis, kerjaan saya, karena sama Tuhan. Iya, ya sama-sama aja. Saya senang banget melihat progres kamu yang begitu meningkatnya gitu. Jadi kamu tahu arah, gitu, tahu hal-hal apa yang perlu aku kerjain duluan, tahu prioritas mana yang harus aku kerjakan gitu. Jadi seperti dengan begitu, kamu bisa mengurangi rasa cemas kamu dan bahkan menghilangkan rasa cemas kamu karena tidak ada yang perlu dicemasin lagi karena tugas sudah selesai semua gitu. Oke, mungkin dari kakak juga sudah cukup. Terima kasih Aja. Terima kasih sudah bersedia baik itu di sesi konseling pertama maupun kedua. Aja sudah mengutarakannya dengan aktif gitu, dengan sesuai dengan Aja yang Aja rasakan tanpa ada paksaan. Di sini kakak mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin bisa kakak tutup ya sesi konselingnya. Sukses selalu, lancar PPG-nya semuanya, dan semoga ini berkesinambungan dan konsisten Aja jalaninnya ya.
kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tetap sehat aja. Terima kasih. Iya, silakan ya.